萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ekspresi Yunshan segera menjadi jelek ketika tatapannya menyapu 3 lotus api berwarna yang berbeda yang tergantung di atas telapak Xiaoyan. Energi menakutkan yang merembes keluar dari lotus api aneh itu adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasakan semacam tekanan yang tidak biasa. Bagaimana bajingan ini bisa melakukan serangan kuat seperti itu dengan kekuatannya? Yunshan dengan marah meraung di dalam hatinya. Sosoknya yang terdepan maju segera berhenti sebelum tubuhnya dengan cepat bergegas mundur. Sebuah douki dalam hijau yang menakjubkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti meriam ketika dia bergegas pergi. Rambutnya berdiri tegak, tampak seolah-olah dia tersengat listrik. Dalam sekejap saja, douki yang kuat membentuk tornado berwarna hijau yang lebih dari 100 kaki besar di langit. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh tornado itu. Banyak tatapan di tanah terbuka memandang Yunshan yang berhasil mengandalkan douki sendiri yang kuat untuk menggumpal seperti tornado besar dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersiul pujian. Dia memang layak menjadi ahli di kelas Douzong. Keterampilan ini sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa ditampilkan oleh seorang elit tunggal Dou Huang. Tornado besar berwarna hijau menutupi seluruh tubuh Yunshan, mendesing karena berputar dengan kecepatan cepat. Angin liar mengamuk dan meniup cukup banyak orang di bawah sampai mereka jatuh ke segala arah. Beberapa orang yang lebih lemah akhirnya pindah terus-menerus sebelum akhirnya didorong ke tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan saat mereka melihat tornado besar yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Kekuatan seperti alam yang menakutkan ini dipanggil menggunakan kekuatan Yunshan sendiri. Itu memang menakutkan. Angin liar bersiul mengamuk di langit di atas gunung awan berkabut. Lautan pepohonan di pegunungan mulai tiba-tiba bergoyang seiring dengan angin. Gelombang-gelombang pohon berwarna hijau muncul dari tengah sebelum membentuk lingkaran yang menyapu ke segala arah. Xiaoyan juga kaget ketika dia melihat Yunshan tiba-tiba membuat keributan besar seperti itu. Senyum dingin segera muncul di wajahnya yang putih pucat. Dia menundukkan kepalanya dan melirik 3 lotus api berwarna yang berbeda yang tergantung di tangannya. Api teratai Buddha marah semacam ini yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi tidak mencapai tahap yang sempurna selama periode waktu yang singkat ini. Namun, dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa mempertahankan kesetimbangannya. Energi, liar kekerasan yang terkandung beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan 2 lotus api surgawi api dari masa lalu. Hanya dengan menggabungkan ketiga jenis api surgawi itu hampir menghabiskan semua douki Xiaoyan ke titik di mana bahkan kekuatan spiritualnya mulai mengering sedikit. 3 lotus api berwarna mungkin memiliki jumlah kekuatan yang mengesankan, itu juga mengambil jumlah yang menakutkan untuk terbentuk. Jadi, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa mempertahankan ketiga jenis api surgawi pada keseimbangan dengan semua kekuatannya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Kekuatan merobek yang dipancarkan dari dalam masih menyebabkan tubuh Xiaoyan bergoyang sedikit meskipun dia berada cukup jauh. Tentu saja, ini juga alami karena tubuhnya sangat lelah setelah dengan paksa menggabungkan 3 jenis api surgawi. Sayap hijau kehitaman di punggung Xiaoyan menjadi lebih tipis. Semua ini membuktikan bahwa pada saat ini, Xiaoyan benar-benar menghabiskan semua douki. Meski demikian, lotus api yang ada di tangannya yang mengandung energi yang sangat menakutkan bahkan menyebabkan ahli seperti Yunshan takut mengambil inisiatif untuk menyerang.
Sebaliknya, dia buru-buru mengaktifkan pertahanannya yang paling kuat. Dia takut bahwa jika api lotus menyerang, dia akan menjadi yang pertama binasa di bawah api itu. 3 lotus api berwarna yang berbeda perlahan diputar di atas tangan Xiao Yan. Meminjam periode istirahat sesaat ini, metode Ki mantra api dalam tubuh Xiao Yan juga mulai dengan cepat menyerap sebagian dari energi alam. Setelah itu, ia bertindak selaras dengan kekuatan obat yang belum sepenuhnya dicerna di dalam tubuhnya. Energi itu cepat disempurnakan sebelum akhirnya berubah menjadi dou Qi murni yang mengalir dalam jalur Qi yang habis. Xiao Yan menggunakan celah di mana dou Qi di tubuhnya pulih saat dia membawa pandangan dengan pemikiran yang dalam dan menyapu atas medan perang yang Yao Lao dan pelindung Wu berada. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang. Meskipun tubuh spiritual tidak dapat menggunakan dou Qi, kekuatan spiritual yang agung itu tidak kalah dengan kekuatan dou Qi. Selain itu, tanpa bentuk atau warna dan serangannya aneh dan tak terduga. Tentu saja, serangan kekuatan spiritual biasa akan memiliki kekuatan sangat berkurang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika digunakan melawan seorang ahli dari Hall of Souls. Namun, Yao Lao bukanlah tubuh spiritual biasa. Menjadi pemilik api dingin tulang, tidak hanya dia tidak perlu takut dengan serangan rantai aneh dari pelindung Wu, tetapi efek spesial dari api surgawi juga menyebabkan pelindung Wu itu tampak sangat menyedihkan ketika berhadapan dengannya. Kabut hitam yang menyebar ke seluruh tubuhnya berfluktuasi berulang kali di bawah suhu yang tidak biasa yang muncul baik panas maupun dingin. Pelindung Wu jelas tampak seolah-olah dia tidak mengharapkan Yao Lao sekuat ini. Setelah mengejar tubuh spiritual selama bertahun-tahun, dia jarang gagal. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuat tubuh spiritual itu ketika mereka masih hidup, begitu mereka kehilangan tubuh fisik mereka akan tampak seperti harimau ganas yang telah kehilangan taring mereka di mata Hall of Souls. Tubuh spiritual ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Setelah ini berlanjut untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk mengambil salah satu dari tubuh-tubuh spiritual itu dengan serius. Kali ini, ia akhirnya membayar harga yang lumayan karena meremehkannya. Serangan yang digunakan Yao Lao adalah semua gerakan yang fatal. Serangannya terampil dan ganas. Di bawah kontrolnya yang hampir sempurna, api dingin tulang menyebabkan pelindung Wu memiliki masalah untuk melacaknya. Bahkan ada beberapa kali ketika api surgawi mendekatinya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan bahwa api dingin tulang akan menyerang tubuhnya dan menghancurkannya dengan kuat. Namun, meskipun dia mampu sekali-sekali menghindari serangan itu, pelindung Wu turun ke posisi yang lebih buruk menyusul serangan Yao Lao yang semakin tajam. Pada akhirnya, dia sebenarnya hanya bisa membela dan tidak bisa lagi membagi perhatiannya untuk meluncurkan serangan balik terhadap Yao Lao. Hati pelindung Wu dipenuhi dengan kemarahan dari penghinaan dalam menghadapi situasi ini di mana ia menjadi semakin lebih dirugikan. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa untuk keadaan yang menyedihkan setelah menangkap tubuh spiritual selama bertahun-tahun. Jika ini akan ditransmisikan kembali ke Hall of Souls, itu mungkin bahwa orang-orang yang telah mengincar posisinya untuk waktu yang lama akan membuat terompet masalah ini. Pemimpin balai itu mungkin benar-benar akan melepaskan posisi pelindungnya dalam intoleransi. Dia benar-benar akan agak sengsara seperti itu. Pelindung Wu mengertakkan giginya dengan keras saat pikiran ini terlintas di hatinya. Lebih dari 10 rantai hitam gelap tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan segera menembus Yao Lao dari segala arah. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin terlibat dalam pertarungan putus asa. Xiao Yan meletakkan batu besar yang tergantung di dalam hatinya setelah melihat bahwa Yao Lao sudah berhasil mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Dia mengangkat tatapannya dan menempatkan pikiran sepenuhnya pada tornado berwarna hijau besar yang telah teraglomerasi di kejauhan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh orang tua Yunshan ini dan mengakhiri berbagai dendam dari masa lalu.
Sayap agak ilusi di punggung Xiao Yan mengepak sedikit, menangguhkan tubuh Xiao Yan terus di langit. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan 3 lotus api berwarna yang berbeda perlahan-lahan terangkat di depan banyak tatapan yang fokus kepadanya di tanah terbuka. Yunshan, yang tubuhnya tersembunyi di dalam tornado besar, melihat aksi Xiao Yan ini di kejauhan dan merasakan hatinya sedikit mengencang. Dia menjerit rendah di dalam hatinya dan semua Du Qi yang melonjak dalam tubuhnya mengalir keluar, menyebabkan warna tornado yang sangat besar menjadi lebih dalam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya yang agak pusing sebagai akibat kelelahan kekuatan spiritualnya. Dia diam-diam tersentak di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia bisa mengandalkan mantra api untuk memulihkan Du Qi yang kelelahan, tetapi dia hanya bisa perlahan-lahan memulihkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak dengan cepat menyelesaikan Yunshan hari ini, sepertinya dia akan menjadi yang pertama berakhir jatuh pingsan. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan sebagai kilau kejam melintas melalui visi agak kabur Xiao Yan. Kedua tangannya tiba-tiba mulai bergerak. Setelah perubahan segel di tangan Xiao Yan, 3 lotus api berwarna yang berbeda tergantung di depan Xiao Yan segera melepaskan 3 cahaya warna berbeda yang mencolok tidak kuat karena tergantung di langit seperti matahari yang cerah. Pergi! Xiao Yan menjentikkan jarinya saat dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang keras. 3 api lotus berwarna berbeda yang perlahan berputar segera berubah menjadi sinar cahaya buram yang bergegas keluar dalam cara seperti kilat ketika teriakannya terdengar. Meskipun teratai api mengandung energi yang megah, menakutkan, liar, dan penuh kekerasan, itu sangat tidak biasa ketika memotong udara. Itu bahkan tidak menyebabkan riak energi sekecil apapun. Namun, ini benar-benar cara diam yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang-orang. Mata Yun Yun, saat dia berdiri di panggung pernikahan, tetap tak berkedip saat dia melihat sosok cahaya buram yang melintas di langit. Meskipun Do Qi-nya disegel, persepsinya sebagai Do Huang masih ada. Oleh karena itu, dia merasakan sedikit energi yang menakutkan dalam lotus api itu. Kepanikan dan kegelisahan segera melesat ke wajahnya yang cantik. Tangannya yang seperti giok yang halus itu terkepal erat. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa Xiao Yan dan Yunshan telah menggunakan gerakan pembunuhan mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, itu mungkin terjadi ketika pemenang pertarungan ini akan ditentukan. Teratai api bergegas melalui langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai emosi. Akhirnya, itu seperti bintang jatuh kecil karena bertabrakan dengan tornado besar yang berputar dengan cara yang gila. Ukuran kecil dari lotus api berada pada skala yang sangat berbeda dibandingkan dengan tornado besar itu. Tabrakan itu seperti seekor burung yang bertabrakan ke dinding gunung, suatu tindakan yang tidak akan menyebabkan yang terakhir bergetar sedikit pun. Namun, tidak semuanya bisa dinilai dari ukurannya. Boom, boom. Suara nyaring ditularkan. Teratai api bertabrakan dengan tornado besar dan suara dingin acuh tak acuh segera bergema di langit seperti guntur. Bang bang bang. Suara itu bergema di langit. Segera setelah itu, 3 kembang api berwarna tiba-tiba meletus di tornado. Ledakan mengejutkan yang cukup untuk membuat orang yang benar-benar tuli tiba-tiba bergema di langit. Ledakan itu bergema di langit. Badai energi yang sangat menakutkan langsung menghilang dari titik di mana tornado dan lotus api bertabrakan. Ini langsung menyebar ke radius 100 meter. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, semua orang yang hadir, termasuk Yao Lao dan pelindung Wu, yang terlibat dalam pertarungan putus asa, menjadi sangat terkejut. Mata mereka menunjukkan kengerian dan keheranan ketika mereka tiba-tiba menoleh. Sungguh tak terduga bahwa api teratai Buddha marah yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Ya Tuhan, keterampilan Do yang mengerikan seperti apa yang anak cilik ini ciptakan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.
Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.